lihat belalang lucu saat berdiri. Perkenalkan, aku Reno, si bolang dari Kecamatan Puncuk, Kediri. Hampir setiap hari, warga desaku memanen nanas. Dan sebagian besar nanas ini akan dikirim ke luar kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Nanas madu Puncuk terkenal karena rasanya yang manis. Nanas di sini dipetik selagi hijau ya. Tujuannya agar tidak terlalu matang, apalagi membusuk saat sampai di luar kota. Saat memanen nanas, kita harus hati-hati teman. Kaki dan tangan kita bisa terluka dan gatal bila tertusuk duri nanas. Lah, iki wis, Mbak. Nang, diangkat didorono. Wah, banyak sekali kan nanasnya. Satu truk ini bisa mengangkut sekitar 2.000 buah nanas. Bisa untuk makan satu kecamatan nih. Hei Pak De, sama Pak De. Oke. Hei Pak De. Agar truk bisa memuat banyak, nanas harus disusun rapi teman. Tugasku membantu mengumpulkan nanas-nanas yang berjatuhan di sekitar truk. Hati-hati le, nek ndeke arite iku dikei eklek ben gak kena karungku. Niki ngeneki saku iki lho. Lho, malih suwek. Nggih, Bu. Ditukokne eklek ya. Nggih, Bu. Lo ya le, muka le, kayak mangan yo. Sekarang, ayo ikut aku antar nanasnya. Nanas-nanas ini akan kami bawa ke rumah paman untuk dibuat gunungan bentuk simpang 5 gumul. Siang ini akan diadakan festival nanas. Hampir setiap desa ikut berpartisipasi. Mulai dari membuat gunungan buah nanas sampai aneka kostum berbentuk nanas. Pasti seru. Kita langsung ke rumah paman yuk. Kami sudah sampai di rumah paman nih. Ayo, kita rangkai menjadi gunungan. Nantinya gunungan ini akan dilombakan untuk menjadi yang terbaik di rangkaian acara festival nanas. Desaku akan ambil bagian dengan membuat gunungan nanas berbentuk monumen simpang 5 gumul Kediri. Itu loh yang menyerupai monumen terkenal di Paris, Prancis. Mbak, nanasnya iki kok saithik to, padahal sing truk mau akeh. Ya, mergo sing digawe kuwi sing kuning-kuning sing mateng-mateng. Sing ijo kuwi digawene pasar. Ngono lho. Le, Basuki ngewangi noto gendera le. Oh iya Pak De. Ya wis, Mbak, tak ngomongin Pak De ya. Oh iya. Untung saja paman sudah merakit kerangka gunungannya. Jadi aku dan teman-teman tinggal menempelkan nanasnya saja. Supaya nanasnya tidak rontok saat dibawa iring-iringan, paman memakai kawat tali sebagai pengikatnya. Selain itu, kami pun menambahkan hiasan bendera kecil seperti umbul-umbul mini ini. Makin cantik kan gunungan nanas kami, teman? Gunungan sudah hampir jadi nih. Kata paman, hanya tinggal merapikan ikatannya saja. Selamat datang di Festival Nanas Kota Kediri 2023. Acara yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Jadi Kota Kediri ini menampilkan banyak hasil kreasi berbahan nanas, terutama gunungan. Teman, gunungan-gunungan yang dibuat ini adalah wujud syukur atas panen nanas yang berlimpah. Gunungan lainnya juga bagus-bagus kan teman? Ada berbentuk burung, kambing, nanas raksasa, gajah, dan pastinya gunungan desaku, Monumen Kediri. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu teman. Gunungan nanas akan diperebutkan oleh warga. Tapi caranya tidak rebutan. Panitia akan membantu mencabut nanas dari rangkaian gunungan dan melemparkan buah nanas satu persatu ke warga yang berkerumun. Kami melihat dari sisi sini saja teman. Takut terdesak dan terpisah. Nanti kami pulang malah bingung. Selamat ulang tahun kota kelahiranku. Kediri berbudaya.
Kami beruntung teman, angsa kakak belum terlalu jauh. Masih sekitaran kebun belakang rumah. Ayo Gali, Dandi, menyebar ya. Kita giring kembali ke rumah. Hus, hus, hus. Angsa-angsa kakak ini sudah jinak teman. Kalau biasanya angsa akan nyosor atau menggigit. Kalau yang ini sih, Besti. Syukurlah, angsa bisa kembali ke kandangnya. Ya wes, Bang. Mbak tak mlebu dhisik ya. Sing liyane nek kene dhisik kancane bolang. Oh iya. Ayo. Ya suwimen ya, Mbak ya. Nyapu ke, Mbak. Nyapu ke, Mbak ya. Nyapu ke ya. Nyapu ke. Gawat, sepertinya kakak sedang memotong sesuatu di dalam. Atau jangan-jangan angsanya kakak potong ya? Lah kok peh to? Banyak ada di sini, Mbak. Iki duduk banyak. Iki pitik digawe pesenan oseng-oseng ya, Bude. Nyah, iki digawe. Kami salah sangka teman. Kami kira itu angsa. Ya sudah, kita bantu kakak memasak yuk. Siang ini kakak mengajakku memasak oseng-oseng ayam sayur nih teman. Bos, buka panci deh. Boleh. Ini adalah ayam kampung teman. Jadi membutuhkan waktu lebih lama merebusnya supaya dagingnya empuk. Sambil menunggu ayamnya direbus, aku siapkan bumbunya ya teman. Cabai, bawang merah, bawang putih diulek halus. Sedangkan sayurnya, wortel, kubis, dan daun bawang diiris tipis-tipis ya. Terakhir, tambah tauge. Mbak, ayamnya semateng iki. Oh iya, Bas. Ya, Bas. Yo. Selanjutnya, ayam yang sudah matang ini akan aku suwir atau iris tipis-tipis. Setelah semua bahan siap, kita tumis bumbunya sampai harum. Lalu masukkan sayur dan ayam suwirnya. Tidak perlu lama teman, ini dia hasilnya. Sepertinya enak nih. Sayangnya kami harus antar oseng-oseng ini ke tempat Bibi. Wah, curang, Mbak. Oh iya, kingkot di sana digawe gawe tahu isi. Wah, saiki ki nasi tenagane Bude sik. Asik, nanti kakak akan buatkan kami tahu isi. Ya sudah, aku pergi antar ke rumah Bibi dulu ya teman. Hati ya, Lang ya. Sampai juga kami di tempat Bibi. Oh iya teman, Bibi adalah pengusaha tahu kuning khas Kediri. Atau lebih dikenal tahu takwa. Hampir setiap hari, Bibi membuat tahu sampai ribuan potong. Lang. Iki titipane, Mbak. Oh iya Lang, matur suwun ya Lang. Dek, kita mboten kula ngewan jam tahu. Oleh Lang. Ono karo Pak De engko ya. Terima kasih ya Bi, aku dan teman-teman bisa ikut membuat tahu. Aku dan Basuki bantu Paman saja deh. Paman sedang menyiapkan sari dari rebusan kedelai teman. Nantinya sari kedelai ini akan direbus dan ditambahkan cuka agar menggumpal menjadi tahu padat. Bibi biasa menghabiskan ratusan kilogram kedelai per harinya. Tahu kuning Bibi nantinya akan dikirim ke pasar-pasar. Kalau sari kedelai sudah mulai menggumpal, Paman akan memindahkan pada cetakan kayu yang sudah dilapisi kain. Selanjutnya ditekan deh supaya kandungan airnya menyusut. Sedangkan Galih dan Dandi membantu memotong tahu yang sudah jadi. Terlihat mudah kan? Soalnya cetakannya sudah membentuk garis-garis yang ukurannya sama. Selanjutnya, tahu akan direndam dalam air kunyit. Gunanya untuk memberi warna kuning dan rasa gurih.
Nah, sekarang sudah sah disebut tahu takwa khas Kediri. Wah, Galih dan Galih malah asik mencicipi tahunya. Dele enak tahu dele. Enak udah. Oh ya wes. Salah, tak wene lang. Kok masak karo Mbak ya? Ya Bude, matur nuwun Bude. Ya. Bude kula pamit riyen. Ya. Senangnya dapat tahu dari Bibi. Ayo teman, kita masak menjadi tahu isi bersama kakak. Mbak, iki godhong bawangnya cukup. Wes, gorene. Mbak, Langsung kita mulai saja teman. Saatnya mencampur irisan daun bawang dengan adonan tepungnya teman. Sambil terus diaduk-aduk. Ayo Dandi, bantu kakak ya. Tahu aku iris tengahnya sebagai tempat isiannya nanti. Sudah kebayangkan teman, bagaimana enaknya tahu isi kami ini? Cukup sekitar 1 sendok makan saja ya, biar tidak tercecer isiannya. Sepertinya makan 1 tahu isi ini sudah cukup kenyang ya teman. Ukurannya cukup besar. Serasa tidak perlu tambah nasi. Mbak, kita wis mari. Ya wis, ayo digoreng lah. Saatnya menggoreng. Minyaknya sudah cukup panas nih. Sebelum digoreng, tahunya kita baluri dengan adonan tepung tadi ya teman. Sreng. Gemeripik bunyinya. Makin tidak sabar ingin mencicipi nih. Ngenteni koncone sik. Apa kuwi? Iki lho apen juga dhisik to. Sik, bareng-bareng. Kalih aku penasaran lho. Sabar, tunggu matang semua ya Gal. Nanti kita makan sama-sama. Mbak, ayo tahu dimamsak iki. Piye lah mak amene Bu kita e? Ide yang bagus nih. Ya ayo kalau gitu, berangkat ke bukit. Sudah paling benar kalau Kak Retno yang memilihkan tempat untuk makan. Tahu isi buatan kakak ini akan terasa makin enak kalau sambil melihat pemandangan cantik. Teman, desaku ini sangat terkenal dengan cabenya loh. Cabai-cabai dari desaku dikirim hampir ke seluruh Indonesia. Sambil menemani Kak Retino memetik cabai, aku dan teman-teman biasanya bermain sepak bola atau bola boy, seperti yang sedang kami mainkan ini. Dan bola jiko dan kenapa bola dan? Ada dan. Aduh, aku berhasil dimatikan lawanku teman. Sebagai tim penyerang, saat berhasil merobohkan tumpukan pecahan genteng, kami harus segera menyusunnya lagi dan segera menghindar kalau lawan menimpukan bola ke badan kita. Bang, Bang. Kita ngilangin basah le. Oh enggak, Mbak. Ayo Cang, ngilangin basah ya. Kakak memanggilku teman, aku harus segera membantu. Bukannya aku takut melanjutkan permainan. Habis ini kita main lagi deh. Oh iya teman, cabai yang kami panen ini adalah jenis cabai asmoro. Ciri khasnya berbentuk panjang, warnanya kuning kemerahan, dan rasanya pedas pol. Kata kakak, cabai ini nantinya akan dibawa ke pasar untuk dijual. Semakin cepat kami memetiknya, semakin cepat juga cabai bisa dijual ke pasar. Ayo, lanjut petiknya teman. Wes Lang, numpuk ning kono Lang. Oi, wis ora akeh Rom. Wes. Corona ayo, wes, ayo. Ayo kumpul kayo. Kalau lihat cabai segar-segar bertumpuk seperti ini,
Rasanya ingin segera nyambel aja nih. Ayo teman, saatnya kita bawa cabai ini ke pasar. Kita naik cikar dong. Teman, cikar adalah sejenis gerobak yang ditarik oleh sapi dan salah satu alat angkut di desaku. Lang aku luwe lang. Golek bekicot deh. Ayo. Wis golek yo. Bekicot naik Pak. Lang ki aku nggo lombok ge bumbu ya. Kira-kira dilebokne tasnya bolang wae. Aku sampai lupa, kami kan belum makan siang. Sepertinya pulang dan minta ibu buatkan makanan pilihan tepat nih. Tapi sebelum pulang, aku mau cari bekicot dulu biar makin nikmat makan siang kami. Bapak Des kakeknya Mas. Tangdon ya. Wes teko kene, Dak. Nggih. Oh ya. Ya Pak Des. Oh. Matur suwun Mas Des. Hati ya. Kami turun di sini teman, biar kakak dan paman yang lanjut ke pasar antar cabenya. Ayo, ikut aku mencari bekicot dulu yuk. Apa Les? Bekicotnya nih dilang. Dewet gedang lho paling akeh wis. Supaya lebih cepat dapatnya, kita harus menyebar nih teman. Karena selain banyak di batang pohon pisang, bekicot pun ada yang sembunyi di rerumputan. Mana bekicot teh? Aku karo Galen aku ndek kene Dandi karo Basuki Galen kono ya. Ayo. Teman, bekicot atau siput sangat senang menempel pada pohon pisang. Karena batang pisang mengandung banyak air dan bekicot adalah hewan yang suka tempat lembab. Warga desaku sudah biasa memasak bekicot. Rasanya yang kenyal membuat kita serasa memakan kikil. Kota Kediri pun sangat dikenal dengan sate bekicotnya. Suatu hari kalian datang ke sini, aku traktir deh makan sate bekicot. Wah, aku nemu Sito. Wah, barang di kene. Wah, itu gede aku, Bos. Ya, gede. Golek. Wah, enten. Sepertinya bekicot yang kami dapat sudah cukup nih teman. Langsung kita wadahi dan bawa pulang yuk. Cemplong ke? Tapi ya. Bekicot sudah kita dapat. Saatnya meminta ibu memasakkan. Iya, tolang. Bu awak dhewe luwe. Lho lah segone durung mateng ya. Lah piye ki? Lah dhewe arep dolane, Bu. Piye le tak gaene arem-arem? Gelem. Nggih, Bu. Gelem, Bu. Aduh, nasi ibu belum matang teman. Apalagi lauknya pasti belum ada. Tapi syukurlah ibu mau membuatkan arem-arem. Itu loh, nasi yang dibungkus daun pisang seperti lontong. Bu, aku mau olah bekicot wae. Oh ya wis beneran. Ayo digawe isi arem-arem ae. Iya, enak ya. Wah, tambah istimewa nih. Ibu mau buatkan kami arem-arem dengan isian bekicot. Dan nasinya warna-warni. Sudah terbayang nih enaknya arem-arem isi bekicot ini. Kata ibu, untuk membuat arem-arem, nasinya cukup setengah matang. Karena setelah diberi isian dan dibungkus, akan dikukus lagi agar matang dan bentuknya padat. Saatnya aku merebus bekicotnya teman. Selain untuk mematangkan dagingnya, juga untuk menghilangkan lendir dan kotoran bekicot. Kalau bekicotnya sudah matang, langsung diiris-iris teman. Ayo Lang, bubur siap. Oh iya, dan sik. Lah. Untuk isiannya, bumbu pedasnya aku tumis sebentar bersama daging bekicot. Iya. Lang, kayaknya sudah matang, Lang.
arem-arem teman. Pertama, siapkan daun pisang, lalu ratakan nasi di atas daun. Masukkan isian bekicot tumis dan bungkus menggulung. Kemudian kita kukus sampai matang. Wis mateng lang, dibuka lang. Oh iya, tak buka ya. Wis mateng, ayo diangkat ya. Arem-aremnya sudah matang teman. Saatnya kita cicip yuk. Perut sudah berdendang nih. Dalam satu suapan nasinya dapat, lauknya pun dapat. Rasa gurih nasi disatukan dengan kenyal dan pedasnya bekicot sudah cukup menenangkan perut kami. Mantap. Wis lang wis entek. Nggih, boleh. Wis. Nah wis entek iki digawa jare mau ate dolen. Oh, nggih, boleh. Salam, tas ulang. Oh, tas ulang. Nah, cocok nih buat bekal bermain. Terima kasih ya Bu. Ayo teman, kita lanjut main. Rizku dan lainnya ternyata sudah ada di lapangan. Aku mau ngajak mereka untuk bermain bola boy ulang. Kalau tadi kan aku harus bantu kakak petik cabai. Mungkin kali ini aku akan lebih baik lagi mainnya. Ayo tandingnya. Ayo. Piye apa wi? Arem-arem. Weh, arem-arem. Enak wi. Sing menang entuk arem-arem ya. Bajaru lek kuwi pedes. Gak trimo mangan ngentekne ya oleh. Ya wes saya tandingnya. Ayo. Aku akan main lebih serius kali ini teman. Kalau kami kalah, arem-arem akan dihabiskan tim Rizku. Aduh. Yes, lemparan pertamaku berhasil. Saatnya susun ulang agar dapat nilai 1. Aturan mainnya adalah tim penyerang harus merobohkan tumpukan genteng dengan lemparan bola. Kalau sudah roboh, tim penyerang harus menyusunnya lagi tanpa terkena tumpukan bola tim bertahan. Sedangkan tim bertahan harus segera ambil bola dan menimpukan ke salah satu tim penyerang saat tumpukan genteng berhasil dirobohkan. Hore! Aku berhasil mematikan Aris. Skor kami jadi 1-1. Ayo Galih, robohkan. Lalu kita susun dengan aman. Kali ini skor penentuan teman. Kami hanya mengejar angka 2 saja. Aduh, kena timpuk lagi deh. Minta arem-arem gitu. Yo. Boy, di arem-arem. Go. Ya sudah, aku mengaku kalah lagi. Selamat menikmati hadiah kemenangan ya. Pedes. Aku mangan kepedesan, mangan arem-arem iki. Ini ngombe teh. Kayak wis nek kayak tak golekne akar bajakan. Kasihan teman-temanku. Mereka tidak tahu kalau arem-arem yang kami bawa ini isinya oseng bekicot pedas. Aku carikan air dulu ya teman. Pertolongan pertama pada kepedesan adalah air teman. Tapi di dekat sini jauh dari rumah. Kalau ambil air sungai, kita perlu masak dulu nih. Kita cari yang paling cepat didapat. Hop. Bocah-bocah turut alas arepe golek apa? Arep golek akar bajaka. Golek baca kaki apa? Lah mang bola ku mangan pedesen. Oh, pedesen. Yo, ayo. Tak golek niki lah. Syukurlah kami bertemu dengan paman di hutan. Dengan bantuan paman, kami bisa jadi lebih cepat. Akar bajaka adalah sejenis tumbuhan rambat yang menggantung pada pohon besar. Di dalam batangnya
terdapat kandungan air dengan segudang manfaat, seperti menghilangkan dahaga dan mencegah lambung perih karena sambal. Ayo, kemudian. Kami tidak perlu banyak kok, hanya sekitar 1 meter saja. Masa ini banyaknya lagi Pak De? Ora. Banyune seger iki. Wah, Lang iki wis kebak banyune, Lang. Oh, nggih Pak Le. Matur suwun Pak Le. Yo. Tanpa menunggu lama, kita segera bawa air bajakah ini ke Rizkul, Bara, dan Dendi yang kepedesan. Ayo, segera kalian minum ya. Perlahan saja. Airnya memang lebih kental, tapi cepat menghilangkan rasa pedas di mulut sampai ke perut. Wis gak pedes wis. Yo iki wis enak wis gak pedes. Syukurlah, pedas Rizkul dan teman-teman sudah mereda. Kita tetap berteman dan bermain bersama kok. Satu kampung, yoku durukun. Aku pas adus golek iwak yo. Ya engko dimasak menisal gak apa enak engko. Yo, ada nanti. Aduh, kejadian lagi nih. Ari Gali bikin masalah baru. Kali ini rumput taman korbannya. Aku ternaku. Lawan kasih itu loh, arahku nggak masalah. Saya mulai baca orang sebenarnya cucuk loh. Teman, daripada Ari Gali buat masalah lagi, kita antar ke tempat Mbah Jo saja ya. Salam. Kilo arti Gali kat mau nggak masalah terus. Oh, yo kare ya doa aja kali. Sampai juga kami di rumah Mbah Jo. Mbah Jo adalah perajin kayu, khususnya wadah atau dudukan perkakas kebun seperti eklek untuk Ari. Eklek atau cangklekan adalah wadah atau dudukan arit yang menempel seperti tas pinggang. Pertama-tama, kita harus mengukur panjang kayu pegangan sesuai ukuran arit, supaya tidak kebesaran dan arit malah longgar. Tugasku melubangi papan dudukan. Lubang ini sebagai titik pemasangan tali pengikat ke pinggang. Eklek yang dibuat Mbah Jo menggunakan kayu mahoni atau kayu nangka. Kayu ini dipilih karena cukup kuat dan ringan. Mbak kita nanti diketok Bang. Oh yo, dipotong ke tali eklek. Yo. Setelah semua bagian siap, saatnya menyatukan kaki dudukan dengan papan menggunakan paku supaya kuat dong. Terakhir, kita pasangkan talinya. Oh iya teman, talinya sesuai pinggang Gali ya. Kalau ukuran Mbah Jo, nanti melorot saat Gali pakai. Kata Mbah Jo, nama eklek berasal dari suara yang dihasilkan dari pukulan arit pada papan dudukan. Klek, klek, klek. Jadilah disebut eklek. Ayo Gali, coba kamu pakai. Pasti lebih keren dan aman kan arit kesayanganmu? Matur suwun Mbak eklek. Podo-podo yo. Yo. Kita lanjut main yuk teman. Sungai dekat rumah kami ini biasanya banyak ikannya teman. Saking bersihnya sungai Puncu, ikan mudah terlihat bila bersembunyi di sela-sela batu. Kalau sedang beruntung, kami bisa dapat ikan dengan tangan kosong tanpa perlu dipancing. Dengan serokan bambu ini, biasanya ikan akan keluar dari sarangnya karena terganggu. Lihat teman, ada yang bergerak dekat kakiku dan Gali. Aku coba serok ya. Dan dapat! Kami sedang beruntung teman. Dani pun langsung dapat 1 ekor ikan di sekitar batu.
dan Gali akan coba mencari di sela-sela batu besar, teman. Biasanya kami bisa dapat ikan mujair atau gabus di sini. Tuh kan, benar saja, kami dapat satu lagi. Benar-benar berkah Sungai Puncuk ini. Langsung kita masak. Sebelum dibakar di atas batu, ikan tadi dibersihkan terlebih dahulu ya. Dan itu tugasnya Gali. Mudah saja kok, bumbunya hanya cabai, kunyit, dan garam. Tolong haluskan ya. Kali ini aku mau bakar ikannya tidak langsung terkena api, biar tidak gosong dan daging ikannya empuk. Cara membakar ikan di atas batu seperti ini akan membuat ikan lebih cepat matang, teman. Karena panas dari batu akan menyebar merata ke seluruh bagian ikan. Lihat, teman, ikannya matang dengan sempurna kan? Tidak ada gosongnya. Ikan segar seperti ini memang pas disatukan dengan nasi dan sambal. Ayo, habiskan ikannya, teman. Kalau sudah seperti ini, perut tenang, hati pun riang. Kami siap melanjutkan petualangan.